welcome back to my channel. Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di video kali ini gua mau nge-share makanan yang halal yang ada di Bangkok. Halalin aku bang, halalin aku bang, halalin aku bang. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya di Bangkok itu sedikit susah untuk menemukan makanan-makanan yang halal. Nah, minggu kemarin nih gue sama Bang Ben pergi ke Bangkok dan kita mau nge-share ke teman-teman semua makanan yang bisa kalian coba. Tentunya saja yang makanan halal. Tapi sebelumnya, jempolnya nona, like dulu dong videonya. Abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to makanan number 1. Makanan halal pertama yang gue coba adalah kebab, tepatnya yang ada di Platinum Fashion Mall Pratunam. Ini mall kesayangan gue, soalnya kalau di sana tuh belanjanya murah-murah, terus tempatnya juga pakai AC, jadi nggak panas. Kebab yang dijual ada rasa ayam sama beef. Yang gue coba ini yang beef. Menurut gue rasanya oke, tapi gue tuh kan nggak begitu suka banyak saus. Dia naruh sausnya tuh kebanyakan. Kalau pas dimakan tuh kayak sausnya tuh luber-luber gitu. But so far it's good. Dan di depannya ada yang jualan jus mangga juga. Jadi kalau misalkan teman-teman aus, bisa langsung deh tuh beli jus mangganya. Makanan atau jajanan yang kedua ini masih ada di seputaran Fashion Mall. Jadi kalau teman-teman, nih orang-orang Indonesia biasanya kan kalau ke Bangkok tuh belanja ya kan. Di Fashion Mall lantai 5 ini ada food courtnya. Tapi food courtnya ini cara bayarnya pakai kartu ala-ala makan di Eat and Eat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bayar, beli dulu kartunya, isi uangnya di situ, misalkan 500 baht atau 200 baht. Nah, abis itu baru teman-teman bayar pakai kartu ini. Kalau misalkan udah selesai makan, bisa juga di-refund kartunya. Jadi uang yang teman-teman tadi masih ada sisa bisa kembali deh. Makanan-makanan di food court ini banyak banget. Ada yang halal, ada juga yang gak halal. Karena gue memilih untuk makanan yang halal, gue pilihlah jajanan Thailand. Coconut ice cream, mantap banget nih guys. Kalau misalkan teman-teman ke Thailand, mesti banget nyobain coconut ice cream. Karena jadi kan ada batok kelapanya gitu tuh. Terus coconutnya itu, kelapa mudanya itu bisa dikerok dan itu lembut banget. Kalau misalkan ice creamnya sih gue nggak begitu favorit, tapi kalau misalkan es krimnya dicampur sama kelapanya itu mantap banget guys. Di atasnya juga ada kacang sama olang-alingnya. Setelah jajan di lantai 5, gue turun ke bawah lagi dan ternyata gue menemukan ada yang jualan durian. Nah, kasih tauin dong teman-teman tuh tim love durian atau tim hates durian. Kalau gue love banget sama durian. Durian Bangkok ini tipikal yang lembut terus manis. Ketika masuk di mulut itu langsung lumat. Jadi nggak perlu dikunyah-kunyah gitu, langsung ketelan tuh manis banget dan harganya murah. Di sini tuh ada macam-macam sih harganya. Kalau misalkan yang teman-teman pengen nyoba doang gitu ya, yang kecil itu harganya kayak 100 baht atau ada yang 50 baht, ada yang 60 baht. Pokoknya kalau teman-teman ke Bangkok wajib banget nyobain durian asli Bangkok. Setelah makan durian ada lagi nih yang halal, yaitu es krim. Jadi ini tempatnya juga masih ada di depannya Fashion Mall. Dan ini rambut gue udah kayak Mbah Surip kayak gini. Nanti di akhir video gue juga bakal ngasih tauin gimana caranya gue ngedapetin rambut yang braid extension kayak gini. Ngebahas es krim lagi, di sini gue mau makan es krim green tea sama es krim charcoal. Porsinya lumayan besar, jadi gue ngabisin es krim ini sharing sama Bang Ben. Setelah bosan di Platinum Fashion Mall, gue jalan-jalan ke Chatuchak Weekend Market. Jadi pasar ini cuman buka di hari Sabtu sama hari Minggu. Ya, namanya juga Weekend Market, dari pagi sampai pagi lagi. Kayaknya sih sebenarnya market ini tuh nggak pernah tutup. Nah, di sini karena gue lagi nggak enak badan, gue hanya mencoba es krim yang termurah yang pernah gue makan. Bayangin guys, cuma 5 baht, nggak nyampe 2.000, kalah bayar parkir di Jakarta. Rasanya enak dan mengingatkan gue dengan masa lalu.
basic, maksudnya jajanan waktu SD. Buat teman-teman yang mau pergi ke Bangkok, jangan lupa berkunjung ke Khao San Road. Jadi kalau misalkan teman-teman nih backpackeran gitu ya, gue menyarankan untuk tinggal di area Khao San Road atau di belakang jalan Khao San Road itu juga ada namanya kalau nggak salah Ratchaburi. Nah sepanjang jalan ini tuh banyak cafe, banyak bar. Gue juga ngelakuin nih extension braid di sini. Terus abis itu gue juga nyobain makanan apa yo? Iya, gue nyobain jus yang selalu dijual di pinggir jalan, yaitu pomegranate aka buah delima. Rasa jus buah delima ini seger, terus ada pahit-pahitnya gitu di ujung. Gue juga nyobain mango sticky rice. Jadi ini mangga, terus di atasnya dikasih susu, abis itu ada ketannya. Jadi ada beras ketannya. To be honest, this is not my favorite one, but this is very halal. So kalau teman-teman pengen nyobain makanan khas Thailand yang halal, cobain aja mango sticky rice. Makanan selanjutnya adalah makanan kesukaan Rachel Goddard, dan kalau gue ke Bangkok gue harus banget makan ini, yaitu martabak Nutella pisang. Jadi kalau mereka bilang itu adalah roti kayaknya dua. Jadi ini kayak martabak yang tipis gitu, terus ditaruh pisang, abis itu dicampurin Nutella yang enak banget dan makannya panas-panas. Guys, ini enak banget. Gue suka banget. Oke guys, itu dia tadi makanan atau jajanan halal yang ada di Bangkok. Nah sekarang gue mau cerita tentang gimbal rambut. Sebenarnya ini bukan gimbal, ini namanya extension braid. Jadi di Khao San Road ini banyak banget orang yang di extension braid gini. Ada juga yang modelnya dikepang kelabang gitu. Terus gue mikir, aduh kapan lagi ya gue kesini, karena di Bangkok itu cuman ada di Khao San Road untuk bikin rambut yang kayak gini. Tapi saat itu rambut gue belum keramas, cuman karena niat yang tulus dan tekad yang bulat untuk di extension braid, akhirnya gue ke salon dulu, gue cuci rambut dulu, habis itu baru deh gue ke tempat yang extension braid ini. Bayarnya 1.200 baht, tapi belum sama tip. Ini ngerjainnya sekitar hampir 4 jam teman-teman. Di sana gue dipegang 3-4 orang ganti-gantian gitu untuk ngepangin satu-satu rambut gue. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu rambut gue kan panjangnya segini nih. Ini sebenarnya rambut gue sampai sini. Jadi dikepangnya ini satu-satu dikit-dikit, diikat terus dikepang sampai sini. Habis itu dikepang lagi sampai bawah. Ini tuh benang yang kayak rambut Barbie. Jadi dikepang sampai bawah, habis itu untuk ngaretinnya ini dibakar teman-teman. Kata mbak yang ngepangin rambut gue, extension braid ini bisa bertahan 2-3 bulan. Tapi gue nggak tahu nih kira-kira 2 bulan bertahan apa enggak, karena kadang-kadang memang suka gatel. Penasaran dong gimana cara keramasnya? Cara keramasnya gue jujur aja gue nggak pernah keramas di rumah karena gue males. Gue keramas di salon. Shampoo yang gue pakai itu shampoo apa aja, tapi dikasih air yang banyak, jadi shampoo-nya itu nggak ngegumpal, jadi cair gitu. Setelah dibasahin, abis itu langsung disiram ke kepala gue, abis itu dipijat-pijat sedikit, terus disiram lagi, terus dipijat lagi, disiram lagi sampai bosen. Abis itu baru deh diguyur, dibersihin, dan gue nggak menggunakan conditioner. Untuk ngeringinnya gue menggunakan hair dryer yang dingin, jangan yang panas ya teman-teman. Waktu pertama kali gue bikin extension braid ini kan gue live tuh di Instagram. Nah dari situ sampai bahkan saat ini gue masih terima komen-komen yang pro dan kontra. Ada yang bilang, "Kak lucu banget rambutnya, asli kece banget." Tapi ada juga yang bilang, "Ih aneh banget sih rambutnya." Oke, gue cuma mau bilang kalau gue suka banget sama rambut gue ini. Gue bener-bener kayak apa ya, puas banget akhirnya sekali seumur hidup Rachel Goddard nyobain extension braid. Dan buat teman-teman yang gak suka ya nggak apa-apa, tapi buat gue ngelakuin ini untuk diri gue sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu apa yang gue pakai, apa yang makeup yang gue pakai, atau rambut apapun yang ada di dalam tubuh gue, itu gue lakuin untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, bahkan bukan untuk menyenangkan suami gue. Tapi untungnya si Bang Ben sih suka dengan rambut gue ini. Anyway, thank you banget teman-teman yang udah nonton video makanan halal di Bangkok. Kalau teman-teman belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, karena ada 2 video setiap minggunya, tiap hari Senin dan hari Kamis.
Kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya, bisa langsung klik di atas atau di bawah sini. Once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye. Bye bye. Bye bye.